Rastek Radio, suara musik hits terseru. Welcome back to Rastek Podcast bareng sama aku Nana. Hari ini kita kedatangan tamu super spesial. Ada Bapak Khairul Fauzi, yaitu Bapak Kepala SMA Semen Gersik. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Nana. Iya, Alhamdulillah pagi. Pagi ini kabar saya baik. Alhamdulillah Nana baik. bagaimana ya hari Baik ini? juga dong Pak pastinya. Alhamdulillah. Gimana sih Nana? Hari ini kita bisa bahas apa ini? Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang digitalisasi sekolah atau sekolah digital yang istilahnya boom, rame banget di mana-mana. Wow, seru nih kayaknya ya. Seru pol sih Pak. Topik kali ini sekolah digital. Sekolah digital. Gimana nih Pak? Langsung pertanyaan pertama aja. Oke, siap ya. Apa? Gimana? Ya oke lah Nana, Oke. kita jelaskan ya terkait dengan sekolah digital. Sekolah digital itu sendiri merupakan new learning management system ya. Jadi Yes. untuk menunjang sekolah digital yang ada saat ini, kita perlu menerapkan yang istilahnya sekolah digital. Sekolah Karena- digital. Iya betul. Sekolah digital ini sendiri mengingat kita sudah mengarah ke revolusi industri 4.0. 4.0 yes benar. Iya betul. Jadi itu kita harus mengadopsi itu sehingga perlu diadakannya sekolah digital. Sekolah digital ini jadi basisnya di teknologi sama apa nih Pak? Ya, jadi sekolah digital itu sendiri kita perlu mempersiapkan Bapak Ibu guru agar bisa memahami proses pembelajaran secara digital. Bener, harus dua pintu ya Pak, sama-sama tahu murid dan gurunya. Betul, Bapak Ibu guru harus punya kompetensi yang lebih unggul dalam menerapkan dan menjalankan pembelajaran secara digital. Secara digital. Iya. Mau nanya nih Pak, penerapan sekolah digital di SMA Semen Gersik yang udah jalan so far itu apa aja nih? Ya, memang so far Bapak Ibu guru saat ini memang menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang sudah disediakan oleh platform yang disediakan oleh perusahaan digital di dunia. Bener, karena aku sendiri nih ngerasa beberapa tugas itu sekarang udah lebih banyak yang dari handphone gitu loh Pak. Iya, betul Nggak sekali. monoton kertas terus gitu. Betul. Ya karena kita sudah ke arah paperless ya. Kita Paperless. sudah tidak menggunakan kertas lagi sehingga dengan adanya platform aplikasi digital yang sudah disediakan itu sehingga mempermudah Bapak Ibu guru untuk bisa memberikan tugas tanpa harus menggunakan kertas. Yes. Iya. SMA Semen Gersik nih kan punya SESA. Apa tuh Pak SESA? Ya, SESA ini bukan nama orang ya. Jadi SESA ini merupakan SMA Semen Gersik Smart Access. SMA Semen Gersik Smart Betul Access. sekali. Isinya apa aja Pak? Ya, SESA itu sendiri terdiri dari bagaimana aplikasi itu dibuat untuk memantau presensi siswa. Ya, jadi Eksklusif SMA Semen Gersik doang nih Pak berarti. eksklusif. Kita buat Yes. khusus siswa SMA Semen Gersik. SMA Semen Gersik ini Ah, digitalisasi sekolahnya keren banget guys. Jadi gimana tuh Pak? SESA isinya apa aja? Ya, jadi SESA itu ada kita memantau presensi siswa yang itu terintegrasi dengan WhatsApp-nya orang tua di rumah. Waduh. Ya, jadi kalau telat ya pasti orang tua tahu di rumah gitu. Kalau bolos hati-hati dong. Berarti kalau bolos ada dong Pak notifnya Ya, di pasti orang tua. tahu orang tuanya Wah. Pak, ya. Yang kedua itu ada juga untuk merekod bagaimana perkembangan pelanggaran-pelanggaran siswa ya. Dan yang ketiga ada juga rapot evaluasi bagi anak-anak di SMA Semen Gersik. Oh rapot juga di situ ada Pak. Betul sekali. Wah. Dan tentang pelanggaran nih Pak. Kemarin mamaku marah-marah nih karena aku telat 2 kali. Waduh ini Ketahuan bahaya. lewat SESA loh Pak. Betul ya. Ya itulah pentingnya SESA Senana kita buat program itu untuk mengintegrasikan ya informasi yang ada di sekolah untuk bisa diketahui juga di rumah oleh orang tuanya. Yang menarik nih dari presensi nih Pak. Presensi melalui SESA itu pakai basic apa? QR code atau gimana? Ya, jadi di SESA itu sendiri anak-anak itu memiliki aplikasi yang bisa QR code yang dimiliki oleh para individu siswa. Oh setiap individu Setiap punya. individu punya. Wah. Ya, jadi QR code itu yang digunakan untuk diarahkan ke kamera yang berada di hardware yang sudah disediakan di sekolah. Jadi itu nanti akan merekam proses presensi kehadiran siswa. Jadi menggunakan QR code sekarang. Waduh keren pol SMA Semen Gersik ini. Dan gini Pak, kan udah keren banget nih Pak punya SESA. Iya. Kira-kira inspirasi untuk inovasi kayak gini tuh didapat dari mana? Iya,
Ya karena kondisi kita sekarang sudah hampir lepas dari pandemi, sehingga kita perlu belajar banyak terkait dengan proses pembelajaran di saat pandemi. Ya kita akhirnya perlu nih inovasi untuk mengembangkan proses pembelajaran di sekolah, yaitu secara digital itu Secara sendiri. digital karena Iya. pandemi ini big revolution banget guys, mempengaruhi Betul. semua aspek bahkan pendidikan, Betul ekonomi dan lain-lain gitu ya Pak Iya, ya. memang pandemi ini sangat merubah ya gaya hidup kita dengan gaya hidup yang baru. Benar, gaya hidupnya Iya, pola hidup totally yang baru. berubah. Kita harus bisa adaptasi terhadap situasi yang sudah terjadi era pasca pandemi itu sendiri. Era pasca pandemi, bener Iya. banget. Nah, gini Pak, kan penerapannya udah, kira-kira kendala yang dialami di penerapan sekolah digital ini ada nggak sih Pak? Tentunya ada sih Nana. Jadi dalam kita menerapkan aplikasi digital ini tidak serta-merta lancar-lancar gitu aja ya. Jadi dalam penerapannya kita masih banyak kendala yang kita hadapi. Yang pertama terkait infrastruktur, Infrastruktur gimana tuh Pak? Ya alat-alat yang kita gunakan juga perlu kita percepat pengadaannya ya. Yes, bener Selain banget. itu kecepatan internet kita harus juga mumpuni dalam menunjang penerapan aplikasi digital itu. Tapi nih Pak, sejauh ini aku lihat-lihat di SMA Semen Gresik ini penerapan sekolah digitalnya udah oke banget loh. Alhamdulillah kalau Nana sudah merasa settle ya dengan penerapan Yes. itu ya. Iya, itu memang kita perlukan Nana untuk sejauh ini ya. Memang digital itu penting untuk kedepannya. Bahkan setiap transaksi yang kita lakukan saat ini sudah nggak ada lagi Bener. ya. Melakukan tunai atau apa kita sudah melalui handphone sudah bisa. Bener. Kemarin nih saya jajan di koperasi bisa loh Pak bayar pakai Shopee Pay. Wow, keren ya. Iya bisa Pak. Iya. Dan aku lihat sendiri di depan masjid tuh infaknya bisa pakai QR code. QR code. Betul Waduh. sekali. Keren banget ya SMA Semen Gresik ini. Iya. Spoiler dikit boleh nggak sih Pak? Untuk kedepannya inovasi apa yang bakalan diadain lagi dalam rangka digitalisasi sekolah ini? Wah, ini perlu dikasih tahu nggak ya? Kasih tahu dikit dong. Iya Nana. Jadi kalau kita spill sedikit ya terkait dengan penerapan inovasi sekolah kedepannya, kita akan berencana untuk membuka kelas digital. Kelas digital udah ada kelas Betul. premium sekarang kedepannya sekolah digital. Iya. Waduh. Ada Gimana nih, kelas Pak? digital, jadi tidak harus anak-anak itu belajar di sekolah. Wah, enak iki. Anak-anak itu bisa belajar di rumah nanti. Dengan guru dan tentor yang juga profesional, anak-anak bisa belajar dimanapun dia berada. Bisa di rumah, bisa di luar negeri, kita bebaskan, ya. Dan kita nantinya arahkan anak itu untuk bisa lolos beasiswa ke luar negeri. Lolos beasiswa di luar negeri. Dan Iya. aku lihat juga nih Pak, SMA Semen Gresik ini channeling universitas luar negerinya banyak banget gak sih? Pastinya seperti itu. Untuk menunjang anak-anak yang ingin mengembangkan potensi keilmuannya ke luar negeri. Wah, keren. Untuk kelas digital tuh spill lagi dong Pak, dikit lagi deh. Gimana tuh? Ya, kelas digital itu sendiri memang kelas ini tidak akan diisi oleh siswa yang banyak, oleh siswa-siswa yang dalam ruang lingkup yang kecil. Dan batasan-batasan kelas digital itu sendiri tidak harus anak itu datang ke sekolah berseragam dengan waktu yang kita tentukan. Namun anak itu bisa memperoleh keilmuan itu di rumah dengan kenyamanan dan metode belajar yang mereka inginkan. Waduh, seperti pandemi tapi diri sendiri yang berkehendak gitu nggak sih Pak? Betul, iya. Wah, Indonesia ini emang bener banget pendidikannya sangat berprogres. Betul sekali. Apalagi ada anak-anak yang mungkin memperoleh kesibukan sebagai atlet ya, atau memperoleh kesibukan mungkin sekolahnya orang tuanya harus pindah kerja ke luar kota sehingga tidak perlu Ya, benar. pindah sekolah lagi. Dia bisa tetap sekolah di SMA Semen dengan metode kelas digital itu. Wah, SMA Semen Gresik ini keren banget. So, jadi pendidikan di Indonesia ini emang bener-bener berprogres banget ya guys. Unexpected banget. 2021 kemarin kita sekolahnya masih daring, online, segala macam kendalanya. Dan 2022 kita udah sekolahnya normal, full day, pulang sore, digitalisasi sekolah lagi. So that's it for today. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Khairul Fauzi yang sama-sama, udah datang Nana. di Rastek Podcast hari ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat dan bye-bye. Bye-bye.